Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Zikri dengan NIM B1B1 22016 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan dan dosen pengampunya yaitu Pak Alfabriansah, SIP, MIP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau APBD kabupaten. Nah, baiklah, materi pertama kita yaitu mengenai tentang pengertian dari APBD kabupaten. Nah, sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005, anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditentukan oleh peraturan daerah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan APBD daerah ini melibatkan eksekutif yaitu pemerintah daerah dan legislatif yaitu DPRD. Nah, di mana kedua belah pihak ini bertemu di panitia anggaran. Pengurus berfungsi sebagai pejabat operasional daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota bisa dikatakan juga sebagai dokumen perencanaan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan belanja pemerintah kota dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya ada siklus dari anggaran pendapatan belanja daerah atau kabupaten. Nah, berikut penjelasan mengenai siklus dari penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Yaitu proses yang pertama yaitu perencanaan yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Nah, setelah RPJMD ini ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Nah, selanjutnya rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Nah, berdasarkan dari kebijakan umum tadi, APBD yang telah disepakati, maka pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah atau bupati. Nah, kemudian kepala daerah ini menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD sebagai pedoman, kepala SKPD menyusun RKA SKPD yang berdasarkan nota kesepakatan. Nah, setelah RKA SKPD ini dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Tahap selanjutnya itu setelah disepakati, APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan APBD. Nah, tahap ini dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah.
Nah, proses penyusunan APBD ini diawali dari fakta bahwa dua belah pihak, yaitu antara eksekutif dan legislatif, di mana yang menyepakati kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan badan eksekutif itu bertanggung jawab menyusun APBD sesuai dengan kebijakan. Nah, kemudian legislatif ini atau DPRD menetapkannya sebagai peraturan daerah sebelum diselenggarakannya. Nah, dalam teori keagenan, peraturan daerah ini menjadi alat legislatif untuk mengontrol pelaksanaan anggaran yang berada di bawah kendali eksekutif. Nah, secara umum ada juga siklus penyusunan APBD. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Nah, perencanaan ini yaitu perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif atau pemerintah daerah dalam tahun anggaran berikutnya. Yang kedua yaitu penyusunan. Selanjutnya penyusunan ini yaitu rencana kerja dan anggaran atau RKA yang mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Yang ketiga yaitu ada penetapan dan persetujuan. Nah, rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disusun sebelumnya kemudian diserahkan kepada eksekutif atau pemerintah daerah dan legislatif yaitu DPRD untuk melakukan pembahasan dan persetujuan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, APBD ini mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Biasanya APBD ini biasa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kerja, memberikan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan. Nah, itulah siklus dari penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah atau kota. Nah, struktur APBD kabupaten atau kota ini terbagi menjadi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah ini menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Nah, pendapatan daerah ini terbagi lagi menjadi pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pendapatan asli daerah ini ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sumber dari pendapatan asli daerah ini berasal dari yang pertama yaitu ada pajak daerah. Nah, pemerintah ini memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Nah, beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Yang pertama yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini atau yang biasa disebut dengan pajak PBB. Selanjutnya yaitu ada pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga ada pajak barang dan jasa tertentu. Yang keempat ada pajak reklame. Dan yang kelima ada pajak air tanah. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Yang tujuh ada pajak sarang burung walet
Yang ke-8 ada absen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang 9 ada absen biaya balik kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya ada yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, retribusi daerah ini terdiri lagi dari yang pertama ada retribusi daerah yang bersifat umum, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Selanjutnya ada retribusi jasa usaha. Nah, jenis retribusi jasa usaha ini ada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya ada penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Selanjutnya ada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dan penyediaan tempat penginapan atau persanggahan atau villa. Selanjutnya ada retribusi, jenis retribusi yaitu pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa ke pelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Dan juga ada pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Dan selanjutnya ada penjualan hasil reproduksi usaha pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan dan tugas fungsi OPD, yang dioptimalisasi aset daerah dan tidak mengubah status kepemilikan. Nah, selanjutnya ada perizinan retribusi tertentu. Yang pertama ada persetujuan bangunan gedung. Yang kedua ada penggunaan tenaga kerja asing. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada pengelolaan pertambangan rakyat. Nah, selanjutnya ada struktur, yaitu struktur APBD, yaitu belanja daerah. Nah, belanja daerah ini merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, tujuan dari belanja daerah ini yaitu untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. Nah, terdapat 2 jenis urusan wajib pemerintah daerah. Nah, itu yang pertama yaitu ada urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, selanjutnya ada urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan pilihan ini merupakan urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Ya, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, menurut PP nomor
12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu meliputi yang pertama ada belanja pegawai. Nah, belanja pegawai ini digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepala daerah atau pimpinan anggota DPRD dan pegawai ASN, serta dianggarkan kepada SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk menganggarkan penggandaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang diserahkan atau dijualkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga ada belanja bunga, di mana belanja bunga ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya yang keempat yaitu ada belanja subsidi. Nah, belanja subsidi ini diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima yaitu ada belanja hibah. Nah, belanja hibah ini yaitu bersifat spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap anggaran kecuali ditentukan oleh peraturan pemerintah atau perundang-undangan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada belanja bantuan sosial. Nah, belanja bantuan sosial ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada suatu individu, kelompok, atau keluarga yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Selanjutnya yang ketujuh adalah belanja modal. Nah, belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penggandaan aset. Selanjutnya yang ke-8 ada belanja bantuan keuangan. Nah, belanja bantuan keuangan ini diberikan kepada daerah dalam rangka kerjasama. Kerjasama tersebut yaitu tentang pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu. Selanjutnya yang ke-9 ada belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu struktur APBD-nya, yaitu ada pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah ini yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini yang terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, pengeluaran pembiayaan daerah ini yang meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, penetapan APBD ini harus dilakukan secara tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib
menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Nah, itulah penjelasan singkat tentang anggaran pendapatan belanja atau APBD, siklus dari APBD, dan struktur dari APBD kabupaten atau kota. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.